Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, jajaran Direksi Pertamina diketahui sempat melakukan sidak di sejumlah SPBU di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Menerima keluhan dari pengguna yang mengantri berhari-hari karena kelangkaan solar, Pertamina memastikan stok BBM bersubsidi dan non-subsidi dalam kondisi terkendali. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, 4 SPBU yang dikunjungi Direksi PT Pertamina Persero tidak terlihat lagi antrian panjang kendaraan yang menunggu mengisi bahan bakar minyak solar bersubsidi. Direksi Pertamina turun langsung ke lapangan memastikan ketersediaan stok solar sembari mendengarkan keluhan dari para supir truk yang sepekan lalu mengalami kelangkaan solar. Pokoknya antrinya udah kelewat-lewat 3 hari sampai 4 hari baru bisa kerja. Iya, kemarin-kemarin. Bapak ini marah loh kalau 4 hari ngantri itu nggak mau. Kemarin 4 hari kita di kilo 14 itu kadang 4 hari. Apalagi udah sampai ketemu di simpang tol ini. Kadang kan kita antrinya sampai situ. Maju besok lagi, maju besok lagi. Selain menjamin stok BBM jenis solar bersubsidi, Pertamina juga mengantisipasi kenaikan permintaan BBM jelang arus mudik dan balik Lebaran tahun ini, termasuk layanan tambahan bagi pemudik dengan bentuk Satgas Ramadan dan Idul Fitri yang bergerak sejak 11 April hingga 10 Mei 2022. Nah, kami dari Pertamina menjamin bahwa kebutuhan masyarakat akan solar akan terus kita penuhin. Jadi nggak perlu khawatir, berapapun besarnya kita akan penuhin. Di Palembang, Sumatera Selatan, Direktur Pertamina juga memastikan kebutuhan stok BBM subsidi dan non-subsidi aman. Pelaku angkutan barang tidak perlu lagi berburu BBM solar bersubsidi karena ketersediaan stok terkendali. Seperti di Sumatera Selatan, ada 27 SPBU yang menyediakan stok solar bersubsidi. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu lihat orang antri, ikut antri, karena masih ada. Jadi kalau yang di sebelah sini kelihatan ada antrian, ya cari SPBU lain. Karena seperti di Palembang ini kita dan di Sumsel ya ada 27 yang menjual lain solar. Jadi banyak. Pertamina juga menyiapkan SPBU mobile atau mobil tangki dengan alat hitung pembelian BBM untuk mengantisipasi antrian panjang di SPBU. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Irto Ginting, Corporate Secretary Subholding Commercial and Trading PT Pertamina. Selamat siang, Pak Irto. Selamat siang, Mas Reno. Baik, Pak Irto, Dirut Pertamina mengklaim stok BBM semua jenis aman selama Ramadan kalau kita melihat di segmen sebelumnya. Tetapi kenyataannya sampai hari ini solar masih jadi barang langka. Truk pengangkut logistik harus mengantri berjam-jam. Bahkan ada yang sampai 1 hari. Apa yang sebetulnya membuat hal ini terjadi, Pak Irto? Baik, terima kasih Mas Reno. Jadi kalau kita bicara tadi sebagaimana analisa yang disampaikan Metro di awal itu benar. Kalau kita bicara stok, kami pastikan stok di Pertamina itu mencukupi. Tadi kisaran 20 hari seperti itu ya. Nah, untuk penyalurannya memang kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan di SPBBU. Jadi hari ini dan sejak seminggu terakhir pun kita akan penuhi semua. Kita akan kirim semua BBM-nya ke SPBU yang membutuhkan. Nah, khusus solar ini memang betul bahwa masih ada beberapa antrian tadi, tapi yang wajar. Artinya satu mobil yang panjang mungkin tadi dilihat ya Mas Reno, satu mobil itu panjangnya bisa 10 meter itu, bahkan mungkin lebih. Kalau isinya 5 mobil udah ngantri, udah minimal udah 50 meter seperti itu. Tapi kami pastikan stok itu di sana ada. Memang dengan melengkapi stok tadi, kami juga berupaya berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun aparat kepolisian. Jadi tadi disebutkan juga ada beberapa tangkapan juga terhadap oknum-oknum. Karena sekali lagi disparitas harga antara BBM solar subsidi dan non subsidi itu terlalu jauh. Sehingga ada oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan ini. Tapi sekali lagi dari sisi stok kami akan pastikan bahwa itu terpenuhi di SPBU. Demikian Mas Reno. Baik, stoknya aman. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa sampai dengan saat ini masih terjadi antrian? Bahkan tadi di Subang misalkan, kemudian di Tuban, mereka harus sampai parkir, bukan hanya mengantri nih Pak Irto, parkir di dalam SPBU untuk mendapatkan solar. Kalau stoknya aman, kenapa masih susah didapat?
Ya, sekali lagi itu kita coba penuhi semua stok di SPBU dan kami harapkan masyarakat itu bisa menggunakan sesuai dengan ketentuannya gitu ya. Jadi sebenarnya di dalam Perpres 191 2014 itu sudah ditentukan BBM yang bisa digunakan solar subsidi yang bisa digunakan untuk kendaraan apa saja gitu ya. Jadi kami menghimbau untuk kendaraan-kendaraan industri dan kendaraan-kendaraan yang untuk masyarakat mampu tentunya kami harapkan bisa menggunakan BBM non subsidi. Seperti tadi mungkin kunjungan direksi kami salah satunya di Makassar kemarin, keluhan dari salah satu mobil box itu juga menyatakan begitu. Kenapa mobil mewah yang di depan itu bisa menggunakan solar subsidi dan ikut ngantri bersama kami, Pak? Itu yang disampaikan langsung ke kami. Tapi kembali karena secara Perpres itu masih membunyikan mobil pribadi bisa menggunakan. Untuk itu kami menghimbau untuk kendaraan industri dan mobil-mobil kendaraan masyarakat mampu tentunya bisa menggunakan BBM non subsidi. Oke. Demikian Mas Reno. Baik. Adakah kemudian data-data yang dimiliki oleh Pertamina, Pak Irto, terkait dengan kebutuhan harian di setiap SPBU? Apakah ini sudah sesuai distribusinya antara dengan yang disetor, yang dikirimkan dengan yang dibutuhkan oleh masing-masing SPBU, Pak Irto? Iya, betul. Kami juga sudah mempunyai program digitalisasi untuk memonitor kebutuhan di masing-masing SPBU. Kami bisa melihat berapa banyak BBM yang tersisa atau yang ada di dalam tangki masing-masing SPBU. Dan kami pastikan bahwa itu akan terpenuhi di seluruh SPBU. Demikian, Mas. Baik. Pak Irto, itu tadi terkait dengan solar. Kemudian kita tahu bahwa pertanggal 1 April kemarin, Pertamax ini harganya naik menjadi angka Rp12.500. Ada sebagian pengguna Pertamax yang kemudian hijrah atau dalam tanda kutip beralih menggunakan Pertalite. Pantauan Pertamina sampai dengan sejauh ini 4 hari kenaikan harga Pertamax, ada berapa banyak pengguna Pertamax yang kemudian beralih menggunakan Pertalite? Baik, kalau terkait Pertamax ini kami sampaikan bahwa kita belum bisa melihat tren ya, karena kita melihat cukup tinggi pembelian Pertamax di hari Kamis. Karena mungkin masyarakat tahu akan naik, banyak memborong. Jadi kita belum bisa melihat trennya dalam 1-2 hari ini. Bahwa potensi ada yang hijrah atau yang pindah dari Pertamax dan ke Pertalite itu masih memungkinkan. Tapi kami masih melihat secara persentase ini belum terlalu tinggi. Artinya ada 10-15% ini yang mungkin pindah kalau kami lihat data harian. Tapi ini adalah temporary ya Mas Reno. Kita belum bisa memastikan apakah nanti dalam seminggu terakhir ini kemungkinan akan pindah lagi. Mereka akan menggunakan Pertamax. Apalagi mereka selama ini merasakan bagaimana manfaatnya Pertamax atau RON yang lebih tinggi untuk kendaraan mereka. Kita akan lihat dalam seminggu terakhir untuk trennya, Mas Reno. Baik. Terakhir, Pak Irto, masih terkait dengan Pertalite. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa harga Pertalite ini juga akan ikut terkerek naik. Betulkah hal itu, Pak Irto? Dan kalaupun betul, ini kapan dan akan dinaikkan menjadi berapa? Baik, sekali lagi karena Pertalite itu merupakan jenis bahan bakar khusus penugasan yang diberikan penugasan oleh pemerintah, maka untuk harga atau penyesuaian harga itu merupakan kewenangan kewenangan dari pemerintah. Nah, sekali lagi kami pastikan karena ini salah satu yang ditanyakan media dan masyarakat kemarin, karena cukup banyak juga masyarakat akhirnya beli Pertalite karena khawatir kemarin akan naik. Saat ini kami pastikan harganya masih sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah ya Mas Reno, yaitu 7.650 per liter. Masalah nanti penyesuaian harga tentunya kami menunggu arahan dari pemerintah. Baik. Terima kasih Irto Ginting, Corporate Secretary Subholding Commercial and Trading PT Pertamina sudah bergabung bersama kami di Metro Siang kali ini. Salam sehat, Pak Irto. Terima kasih, salam sehat, selamat siang.